sahabat, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi dalam program Sapaan Sahabat GKI Kayu Putih. Saudara, di dalam hidup saya, sekurang-kurangnya saya sudah berpindah tempat tinggal sebanyak 10 kali. Jumlah yang cukup banyak. Dan buat saya di dalam setiap pengalaman pindah itu, ada banyak pengalaman yang berharga dan perjumpaan yang berharga. Misalnya pada saat saya berjumpa dengan banyak ibu kos yang begitu mengasihi saya dan menolong saya walaupun mereka berbeda agama. Hal lainnya adalah saya juga merasakan pertolongan Tuhan dan kehangatan dari sesama ciptaan Tuhan. Nah, saudara, di dalam hidup ini kita juga barangkali pernah ataupun juga pasti mengalami yang namanya displacement atau perpindahan tempat. Perpindahan tempat bukan cuma soal perpindahan tempat tinggal, tetapi di dalam hidup ini perpindahan itu juga terjadi misalnya dalam sebuah rangkaian perpindahan usia dari anak-anak, kita beranjak menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, menjadi juga lansia, dan lain sebagainya. Dan di dalam setiap perpindahan tahapan itu, pasti ada sesuatu hal yang kita tahu bahwa terkadang ini berat, tetapi kita tahu itu ada pertolongan Tuhan yang besar. Tidak hanya itu, displacement juga terjadi misalnya ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa penting di dalam hidup kita. Misalnya pada saat orang tua kita meninggal, atau misalnya anak kita meninggal, atau misalnya kita kehilangan sahabat yang pindah ke luar kota atau luar negeri, dan lain sebagainya. Itulah displacement di dalam hidup ini. Dan saudara, di dalam Alkitab kita juga menyadari bahwa tokoh-tokoh Alkitab juga merasakan yang namanya displacement atau perpindahan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Bapak Abraham yang sebelumnya kita kenal dengan nama Abram. Di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu kita pindah kemana. Tuhan membawa kita dalam sebuah perjalanan ke negeri yang kita tidak tahu. A journey to the unknown. Dan dipertaruhkanlah iman kita di situ. Kadang kita merasa ragu, kadang kita merasa gelisah, atau kadang kita merasa betul-betul percaya. Tetapi yang menarik adalah di setiap pengalaman hidupnya, Abraham melihat karya Tuhan melalui orang-orang asing di sekitarnya dan juga melalui banyak hal. Bukankah hidup ini juga adalah sebuah pengembaraan? Barangkali pada satu titik di pengembaraan hidup kita, di titik perpindahan hidup kita, kita ditolong oleh orang. Tetapi bukankah di sisi lain orang lain juga bisa menolong kita? Dan kita juga menolong orang lain. Inilah karya Tuhan. Di mana yang tak terduga itu, sang misteri itu, hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ia mengembara bersama dengan kita dari satu tahapan hidup kita ke tahapan hidup yang lainnya. Dia mengembara dan menemani perjalanan kita dalam satu titik krisis ke titik sukacita yang mungkin kembali lagi berbalik ke titik krisis dan selanjutnya. Karena itu, marilah kita menjadi sebuah komunitas
yang membuka ruang bagi setiap pengembara yang sedang hadir, memberikan kehangatan, memberikan juga kasih sayang. Dan di sisi lain, sebagai komunitas, kita juga terus mengembara, menjumpai banyak perkara indah yang mengejutkan, yang membahagiakan, dan kadang juga menyedihkan. Selamat mengembara dan selamat berbagi kehidupan.